panjang loh, baru 1 jam. Nanti masih ada lagi. Apa? Oke, ya. Saudara, saya tidak janjian sekali lagi ya, selalu semua kita model kepekaan. Tapi sebenarnya firmannya mirip saudara ya. Saya mau ajak kita sekali lagi melapisi tapi dengan cara yang berbeda. Saya bacakan Bilangan 16, 42, 45. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun. Mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupi, tampaklah kemuliaan Tuhan. Saudara, yang pertama yang saya dapatkan, Tuhan bilang begini, waktunya untuk minta awan kemuliaan Tuhan. Saudara, biar bagaimanapun ada banyak orang-orang yang terus dan terus saudara dengan caranya. Mereka saudara berpikir ya demo itu benar. Mereka berpikir saudara, V itu benar. Mereka berpikir saudara, setiap kali saudara ya dikit-dikit ke dokter itu benar. Mereka berpikir saudara bahwa saudara mereka mungkin tidak tidak tunduk sama suami. Gak apa-apalah kan, atau suami saya tidak mengerti. Saudara, dan terlalu banyak dosa. Terlalu banyak kesalahan. Terlalu banyak cara pikir. Terlalu banyak kebenaran diri sendiri. Dan itu harus mulai dari diri kita. Saudara, mulai dari kita dan berkata, Tuhan, buat kami bisa melihat awan kemuliaan-Mu. Supaya tiba-tiba roh pengertian. Supaya tiba-tiba kami ini melihat yang ilahi. Dan tidak melihat kenyataan. Saudara, kita ngomel. Mungkin tidak ngomel sama pemerintah seperti mereka. Tapi ketika kita bilang, mana janji Tuhan gak datang-datang. Saudara, itu juga sudah ngomel. Ketika kita berkata, saya kok ditolak sama teman-teman saya, gak dihargai, itu juga sudah ngomel. Saudara, ketika kita bahkan tidak percaya dengan pemimpin kita, itu juga sudah berontak. Saudara, karena itu yang pertama yang saya dapat, Tuhan bilang, minta awan kemuliaan. Karena kalau saudara bisa lihat awan kemuliaan ini, dan saudara tiba-tiba bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Sudut pandang Tuhan. Saya sudah terangkan berkali-kali ya. Kalau saya boleh sedikit menderita, saya tuh bahagia banget. Karena dari sudut pandang Tuhan, itu kesempatan saudara. Untuk isi cawan dan untuk saya mendapat kemuliaan. Saudara ya, jadi saya bersyukur kalau ada yang ngomongin. Saya bersyukur kalau ada yang fitnah. Saya bersyukur saudara ya, kalau ada saudara yang bilang saya sesat. Karena buat saya gini, bagus. Itu adalah cawan. Supaya saya mengisi cawan. Boleh sedikit menderita bagi Kristus. Nah, tapi banyak orang tidak punya cara pandang Tuhan. Kalau saya lagi tidak punya uang, saya teriak-teriak begini, bagus. Supaya saya tidak berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Saya pernah cerita sama saudara beberapa waktu yang lalu. Saudara, kami KKR bersama Kak Puji di sebuah pedalaman. Dan kemudian mobil yang saya pakai masuk jurang, saudara. Saudara, dan hari itu saya bilang sama saudara ya, seandainya itu saya terjadi di Mahanaim, saya akan tinggal bilang gini, Ruth, cari mobil, setirin saya. Nah, masalahnya itu di desa saudara. Tidak ada Grab, tidak ada saudara ya orang yang saya bisa suruh. Dan hari itu Ibu Deborah Puji bilang, Bu, apa Ibu mau nginep sini? Waduh, saya nggak sanggup lah. Saya bilang, wah ini nggak ada tempat. Saudara, itu di desa. Saya bilang enggak. Dan pesawat saya itu siang. Jadi nggak keburu kalau dari situ. Dan saya tahu hari itu benar-benar sebenarnya tidak ada solusi. Karena tidak ada mobil. Tidak ada mobil. Tidak ada Grab. Tidak ada, bahkan di desa itu tidak ada pom bensin. Tapi setiap kali saya menghadapi itu saya tahu. Saya langsung senyum, saya bilang gini, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kamu mau menunjukkan keajaiban. Sekali lagi kamu mau menunjukkan dahsyatnya Engkau. Bisa enggak saudara itu punya cara pikir begitu? Saudara, dan saya mulai teriak-teriak bilang, dalam nama Yesus datang ya mobil ya yang tiba-tiba ya sampai ke tempat ini dan mengantar saya. Saudara, dan itu datang orangnya bingung pakai celana pendek.
Saudara, dan dia bilang ini, dengar-dengar katanya ada orang dari kota mau balik ke kota. Saudara bayangkan. Dan dia tuh gak ada yang hubungin. Karena gak ada yang kenal dia. Saudara, dia cuma dengar-dengar. Saudara gak tahu siapa yang memberitahu. Ketika saya masuk, saudara, dia dengan santainya ngomong begini. Tapi Bu, kita ini gak punya bensin. Saudara, bensinnya itu tinggal sestrip, coba saudara. Dan saudara, dia bilang, kita gak tahu sampai di mana. Karena di desa ini gak ada bensin. Saudara, dan sekali lagi saya bilang terima kasih Tuhan. Saking gak ada bensinnya, orangnya bilang begini, kita gak boleh nyalain AC ya Bu. Jadi kita pakai AC alam. Saudara, sekali lagi, setiap kali keadaan seperti itu, saudara bisa berkiri, aduh. Kalau saudara orang yang lihat awan kemuliaan Tuhan, saudara akan berkata begini, wow, awan itu muncul lagi. Dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara bisa begitu, apapun masalah saudara bilang apa? Wow, awan itu muncul lagi. Amin. Oke, yang masih pada bengong berarti belum ngerti. Cowel bilangnya kalau ada masalah teriak, wow, awan itu muncul lagi. Kalau diomongin orang, difitnah ngomongnya apa? Wow, awan itu muncul lagi. Saudara, dan ajaib. Saya bilang gak apa-apa Pak, terus saja. Dia bilang gak usah beli di pinggir jalan, gak usah, terus saja. Saudara, dan kita terus. Sampai persis saudara, di depan saudara hotel, itu mobil kerak gak bisa nyala lagi. Saya tahu, wow, saudara itu mentok terus, mentok terus. Jadi udah nyala terus saudara ya. Tapi saya bilang, wow, awan itu muncul lagi. Amin. Apapun. Saudara, yang kedua, saudara, hari itu mereka bilang, pergi lo, Tuhan bahkan yang ngomong. Pergilah dari tengah-tengah umat supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap. Saudara, seringkali ada masalah, ada bencana, ada saudara pemberontakan. Dan Tuhan itu menguji kita. Tuhan bilang pergi aja. Kalau mau pergi, pergi aja. Mau keluar, keluar aja. Saudara, mungkin saudara lagi punya persoalan. Saudara-saudara ada di satu tempat, satu pelayanan. Kemudian saudara selek dengan orang. Tuhan bilang ini, keluar aja. Kalau mau, keluar aja. Tapi itu cara Tuhan menguji. Apakah engkau masih bayi rohani? Kekanak-kanakan. Mudah menyerah. Atau saudara pilihannya apa? Musa, Harun dan semua Joshua memilih apa? Baca saudara ayatnya. Coba keluarkan PPT-nya. Lalu apa saudara? Sujudlah mereka. Ada orang-orang yang mengerti. Di saat ditekan, mereka mempertahankan. Orang lain boleh lari. Mereka mempertahankan kacang merah. Itulah kacang merah. So what? Kacang merah hilang gak apa-apa. Tapi enggak. Ada orang yang berdiri mempertahankan. Itulah pahlawan. Itulah pasukan terdahsyat. Ada orang yang disakiti berlutut. Itulah pasukan terdahsyat. Ada orang yang Tuhan bilang terserahlah. Kalau kamu mau keluar. Dia milih, enggak Tuhan. Aku mengasihi saudaraku. Aku memilih ini. Ini sifat pasukan terdahsyat. Amin. Sekali lagi saudara pilih apa? Yang kedua, bersujud. Pilih bersujud. Saudara, kita lihat ya, nanti prakteknya gimana nanti kita melakukan. Saudara, yang selanjutnya Musa bilang, ambillah perbaharaan. Saudara, bara itu yang membersihkan mulut Yesaya. Tapi bara itu juga cinta. Tapi saudara, dalam bahasa aslinya itu keren sekali. Bara itu menghancurkan setiap apa? Teror. Saudara, banyak orang gak pernah punya bara di hatinya. Jadi gini ya, ambillah bara itu begini. Ya, seperti yang tadi sebenarnya sudah dibuat. Saudara harus counter.
Kalau iblis bilang begini, hei, lu miskin, saya pewaris kerajaan surga. Saya punya semua kekayaan, roh hikmat turun padaku. Dan aku akan punya pekerjaan, aku akan melakukan sehingga aku bisa kaya raya untuk kerajaan surga. Ini bara. Tapi kalau iblis bilang kamu miskin, iya nih dompet gak ada duit, kenyataannya memang gue gak ada duit. Nah ini gak punya bara. Saudara berapa kali? Saudara sejujurnya kaki saya itu sejak dari Temanggung yang kehantam itu saya gak tahulah apa yang terjadi ya. Saudara itu berdiri itu sangat sakit saudara. Saudara dan bungkaknya itu mengelilingi. Saudara ya pergelangan saya itu keliling saudara. Saudara dan waktu itu saya masih ke Surabaya. Nah ya, dan kemudian dia bilang begini, Bu, ibu naik kursi roda? Oh enggak, saya bilang. Saya tidak akan. Saya bilang saya mau tertatih-tatih. Saya mau merayap. Saya tidak akan. Saya tunjukkan kepada iblis. Kalau saya boleh sedikit sakit adalah kehormatan. Saya berkata sama iblis, buat apapun yang lu mau. Engkau akan lihat bagaimana aku berdiri dan makin kuat di hadapan Tuhan. Saudara ini bara. Ini bara. Saudara hari itu saya sampai, untung Randy di Surabaya. Saudara dan saya bilang, Ren, ya tolongin, saya bilang. Pokoknya aturin. Nah saudara saya berdiri di depan, itu kaki sakit, saya bilang ini pokoknya pakai bantal lah. Saya taruh kaki saya di atas bantal saudara. Saudara yang Pak Wesley bilang begini, Bu, khotbah sembari duduk aja. Enggak, saya tidak akan membiarkan diri saya duduk. Saya mau berdiri dan saya mau menyelesaikan semua yang Tuhan mau. Ini bara. Menghancurkan apa? Teror. Tapi ada orang-orang yang sangat suka menerima teror. Bilang kamu udah gak bisa, kamu udah tua, kamu udah menyerah. Dan dia diem, lihat Oma. Ini bara. 8 berapa Oma sekarang? 84, 8 bulan. Saudara 84. Kalau Oma selalu detail 84, 8 bulan. Saudara, tapi saudara kalau mau tahu, Oma ini bukan gak dilarang. Anak-anaknya melarang. Diawasi supaya tidak pergi jauh-jauh. Tidak pergi ke sini dan sebagainya. Tapi bara membuat dia selalu muncul. Jam 5 pagi sudah muncul. Mengalahkan apa? Teror. Saudara. Saudara berkata, Bu, berapa kali ibu sakit? Udah gak kehitung saudara. Mulai dari pusing, mulai dari pendarahan, mulai dari batuk, mulai dari kaki, mulai dari apapun. Bara mengalahkan teror. Saudara mau tahu beberapa waktu yang lalu ya, saking sakitnya. Saya tuh naik ke atas tuh merangkak saudara. Tapi sekali lagi, bara tidak akan menghentikan saya. Ya, saya berdoa setiap kita, ya, hari ini minta bara itu. Bara itu. Maka saudara akan mengalahkan semua teror. Tapi yang kedua, ukupan. Saya suka tadi semua pakai ukupan. Dan ukupan itu katar, artinya mempersembahkan apa? Korban. Buat saya setiap kali saya boleh sedikit menderita, sedikit sakit, saya menaikkan korban. Saudara, ini soal kemarin saya bersyukur saudara semua menaikkan korban. Ya, pada tanggal 29, saudara setiap saudara menaikkan korban. Ada yang korban uang, ada yang korban doa, ada yang korban saudara Ibu Iren yang gak suka panas, masak nasi goreng. Sampai orang bilang wah enak banget karena diurapi dan penuh cinta. Saudara semua menaikkan korban. Ya ini cerita sedikit di belakang itu. Saudara sebenarnya H-2 Ibu Nike bilang gini, Mam, uang udah habis sama sekali. Dan mungkin kita masih butuh keluar 300, 200 sampai 300 juta. Tidak ada uang sama sekali. Saudara hari itu saya bisa aja mengumumkan bilang begini. Stop bawa jiwa, stop minta ganti, stop
semua tenda, karena tenda permintaannya tambah banyak dan tambah banyak. Saudara, saya bisa bilang stop minta tambahan tenda. Saya bisa bilang stop makanan dipersedikit. Saya nggak buka mulut satupun. Nggak ada satupun, saudara, ya, yang saya bilang, uang sudah habis. Saya nggak ngomong ke satupun. Saya bahkan bilang sama Bu Nike, keluarin aja semua dari bank. Ya, uang saya keluarin aja semua. Buat saya, kalau kita bisa memberi, bahkan kalau harus menguras apapun. Ya, kalau harus menguras uang provinsi, uang apapun, uang pribadi saya, ya, uang buat PK, sudahlah, nanti urusan nanti. Tapi buat saya bilang, ya, saya mau menaikkan dupa. Berapa banyak saudara ini punya tekad? Saudara, mungkin beberapa orang itu berpikir kita itu selalu kelimpahan uang dan tidak pernah kekurangan, saudara. Mungkin Ibu Mutiara lebih tahu. Seringkali saudara, itu nggak ada. PK itu habis. Dan saya selalu bilang, habis kuras saja uang saya. Ambil aja, kuras saja uang saya. Dan itu hampir setiap bulan, saudara. Saya mau berkata, seberapa saudara itu bersyukur. Seberapa saudara itu suka menaikkan korban. Saudara, dan buat saya hari itu, orang berkata sama saya, Bu, acaranya biasa-biasa aja. Saya bilang, saya enggak mau. Saya bilang sama Bu Nike, beli balon. Saya bilang, beli yang bagus, pakai obor. Apapun lah, beli. Orang bilang, saya sedang buang-buang uang. Itu enggak pakai uang Mahanaim, saudara. Saudara, sekali lagi, buat saya ini ada gelora yang tidak bisa berhenti untuk memberikan ke Tuhan. Buat saya ada gelora kalau saya bisa nyanyi doa. Saya bisa berlutut, saya bisa, saudara, ya, meletakkan apapun. Saudara, hari-hari itu saya sering sendirian. Saya nggak ngajak siapapun ke situ. Berhari-hari saya datang ke PRJ, ke Monas sendirian. Saudara, buat saya bisa menaikkan sesendok cinta. Saya tidak berani bilang itu satu bokor, satu cawan. Saya cuma bilang, Tuhan, ini sesendok cinta. Hari itu kaki saya sakit, saudara. Dan setiap kali saya berlutut, saya jalan, terpincang-pincang dengan saya berkata, Tuhan, sorry ya, tapi ini cintaku. Ini cintaku. Seberapapun aku bisa berikan, sesakit apapun, itu cuma sesendok cinta. Dan itulah ukupan yang naik di hadapan Tuhan. Saudara, dan kemudian kita mengalahkan tulah itu dengan apa? Yang terakhir, pendamaian. Dan pendamaian itu apa? Tudung sebuah bangsa. Tadi ketika saudara buka, ya, yang namanya selendang merah itu tudung. Tapi saudara kalau mengerti arti tudung, hari itu saya lihat film Kejadian Sungguh pada waktu bom di Perancis. Saudara, pada waktu bom itu mulai meledak dari sana dan orang lari semuanya. Saudara, ada seorang ibu dengan 2 anaknya. Dan ibu tahu tidak mungkin dia lari gendong anaknya. Dan tidak mungkin, saudara, dia menerobos sekian banyak orang. Jadi anaknya itu ditelungkupkan di bawah. Saudara, kemudian dia taruh badannya di atas. Dan ketika bom itu meledak, saudara, ibu ini meluk anaknya. Ibu ini meninggal. Tapi 2 anaknya selamat. Saudara, itulah tudung. Itu tudung. Dan itu yang Yesus buat. Ketika dia mati di atas kayu salib. Dan hari ini, kalau kita cuma teriak, kalau kita di tempat ini 14 jam, itu tudung kecil. Itu tudung kecil.
Saya bersyukur tadi saya jalan ke belakang, sampai belakang orang berteriak. Nanti saya minta saudara, sampai belakang. Saudara berteriak, Tuhan, aku tudungi keluargaku. Aku tudungi provinsiku. Aku tudungi pelayanan pekerjaan. Caranya bagaimana? Mulai hancurkan. Patahkan semua sakit penyakit. Patahkan semua kemiskinan, kebodohan, suara-suara, serangan-serangan. Jadilah tudung. Artinya saudara yang menghadapi. Saudara yang menghadapi. Semua yang Mahanaim tahu, setiap dulu pada waktu setiap ada serangan, saya bilang begini, kalian semua keluar penginjilan, karena saya tidak mau kita dihentikan. Biarin saya di sini menghadapi. Saudara, ketika rumah singgah yang pertama, saudara, orang sudah datang, puluhan bawa batu. Sekali lagi saya bilang, gak usah ada yang datang, biar saya yang hadapi. Tudung, saudara. Pada waktu itu ada satu orang datang sini bawa pisau, saudara, teriak-teriak, muarah, enggak tahu kenapalah, miskom. Saudara, hari itu saya bilang, gak usah panggil polisi, biar saya yang hadapi. Tapi hari itu Tuhan bilang ini perang dengan cara beda. Saya bilang, apa Tuhan? Cium kakinya. Ini preman, bau, kotor, gede. Saudara, dan Tuhan bilang, berlutut aja, cium kakinya. Saya berlutut di depannya, saya cium kakinya. Dan saya bilang, Pak, minta maaf. Minta maaf apapun, Pak, minta maaf. Tiba-tiba orang ini berhenti dan nangis. Sekali lagi, itu tudung. Itu perang. Perang itu bukan teriak-teriak aja. Perang itu pada waktu kamu menghadapi. Itu tudung. Amin. Saudara, dan ini yang saya dapat pada waktu kita harus menghentikan semua kematian. Karena saya melihat ada banyak sekali kematian. Maka Harun mengambil perbendaharaan seperti yang dikatakan Musa. Dan berlarilah dia. Saudara, senjata yang lain adalah ketaatan. Seperti yang Musa katakan. Kadang-kadang kita ini susah, saudara. Dikasih yang gampang, pilih yang susah. Misalnya ya, saudara punya masalah, Tuhan bilang gini, diam. Itu kan gampang toh, diam ngapain. Tapi kita milih mikir. Kita pilih bela diri. Kita pilih apa sih masalahnya. Ujungnya berantakan semuanya. Ketidaktaatan adalah lubang besar dalam setiap hidup kita. Kalau saudara tuh misalnya ada anak masalah, hidupmu bermasalah, saudara tinggal satu, tanya Tuhan. Dan kalau Tuhan suruh lakukan sesuatu, taat. Saya selalu bilang sama banyak orang termasuk sama ayah, marah tuh gak pernah menyelesaikan. Kita gak bisa kok merubah orang. Kita gak bisa buat lawatan. Kita tidak bisa nginjil. Kita tidak bisa apa-apa. Yang perlu kita lakukan apa saudara? Taat. Dan taat itu mendatangkan keajaiban. Saya punya seorang teman ateis, gak percaya Tuhan. Wah, pokoknya segala macam. Saudara, dan saya bawa dalam doa dan Tuhan belum ngomong apa-apa. Tapi satu hari Tuhan cuma ngomong begini. Kamu datangi dan kamu minta maaf. Bilang Tuhan suruh kamu minta maaf atas nama semua orang Kristen. Dan kamu kasih, Tuhan bilang, kasih roti yang terenak. Cari kesukaan dia. Saudara, orang bule ya. Saudara, dan kemudian saya bawa roti. Saya cuma minta maaf, saya bilang saya minta maaf ya. Buat orang-orang Kristen yang jadi batu sandungan. Buat orang Kristen yang nyakitin kamu. Nggak ada penginjilan, nggak ada penginjilan, nggak ada. Saya ini kerjanya cuma minta maaf, itu pun duduk di meja sembari minum kopi.
Sembari ngasih roti yang Tuhan suruh. Saudara, dan setiap kali saya minta maaf dia nangis. Dia bilang, kamu tahu kenapa saya tidak mau dan tidak kenal Tuhan? Saya bilang, kenapa? Saya dan istri saya itu pelayanan dulu. Dia bilang. Tapi istri saya nyeleweng sama WL gereja. Terus ninggalin saya. Habis itu saya gak pernah mau percaya Tuhan. Saya bilang bohong semua orang Kristen. Saudara, dan hari itu singkat cerita dia percaya ke Tuhan. Balik nangis. Saya doakan. Tidak ada satu pun ayat penginjilan. Karena bagian kita itu apa? Taat. Lu kan enak kan Tuhan ngomongnya gini. Bawa roti yang dia suka. Ajak minum kopi, minta maaf. Udah. Dan saya lakukan. Dan orangnya nangis. Dan orangnya percaya balik ke Tuhan. Saya berdoa, kita hari-hari ini taat. Saudara, salah satu yang saya umumkan, ayo taat. Karena ini Tuhan juga yang suruh. Kalau saudara ini udah merasa gak enak, tenggorokan gatel, saudara ya. Atau saudara mulai perut gak enak, saudara mulai demam, saudara langsung minum mahoni. Saudara bilang, Bu, sekarang virusnya lain, virus Singapura. Sama, saudara. Saudara bilang, Bu, katanya gejala DB. Sama. Yang penting taat. Betul? Dan saudara nanti di bawah, di lantai 4, itu disediakan. Buat saudara yang mau, saudara bisa minta dari klinik menyediakan. Saudara minum pagi, sore aja, taat. Saudara, hari itu Ibu Iren sekolah. Saudara itu tensinya 180. Gak bisa turun. Gak bisa turun. Dikasih obat saudara ya. Obat-obatan buat nurunin gak bisa turun. Dan Tuhan bilang kasih mahoni. Saya bilang, Ren, lu tuh susahnya apa sih nurut Tuhan? Minum mahoni. Saudara begitu minum mahoni, tensinya normal, senormal-normalnya. Saudara, ini bagian dari taat. Kalau saudara bilang, Ibu minum, saya sudah 1 minggu ini setiap hari minum. Saya bukannya saya rasa gak enak, gak mau. Saya tahu saya akan melayani, saya akan kuat. Saya bilang gak apa-apa, orang gak ada masalah kok. Saya setiap hari saya minum 1 atau 2. Saudara, dan saya fit banget. Saudara ya. Saya kadang-kadang kalau lihat ya, waduh ada batu-batu. Itu kenapa? Karena gak taat. Saya itu gak minum obat kalau gak Tuhan suruh. Dan saya minum apa tergantung Tuhan. Saudara, ini contoh lagi. Ibu Nike itu suka sekali masalah dengan tenggorokan. Tiba-tiba dia doa, Tuhan suruhnya minum madu mahoni. Begitu minum madu mahoni beres total, saudara. Sekali lagi belajar mendengar. Dan saudara akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Oke, sampai di situ. Saudara, maka saudara akan berdiri di antara hidup dan mati. Dan ayat berdiri itu artinya apa? Menetapkan. Jadi saudara enggak usah apapun saudara ya. Saudara tinggal menetapkan. Tidak boleh ada pandemik lagi. Tidak boleh ada yang sakit di antara keluargaku. Tidak boleh ada yang sakit ya di seluruh badanku. Saudara tetapkan saja. Tetapkan saja. Ya. Dan terakhir Tuhan bilang, bara itu juga adalah cinta. Saudara, dikatakan aku terikat kepada kasihmu pada masa mudamu. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Saudara, teman-teman kita yang aliran keras. Kalau pakai kata pengantin artinya apa? Bom bunuh diri, betul? Karena apa? Itu syarat pengantin. Pengantin itu rela memberikan apa saja dalam hidupnya. Sampai mati pun dia akan rela. Saya mau ajak kita nyanyi 2 lagu. Ya. Yang pertama, tunjukkan kemuliaan, show me your way. Saudara ya, tapi saya mau bilang your glory, show me your glory, bukan your face.
Tapi saya mau diganti dengan show me your glory. Saudara, dan yang kedua saya mau ajak saudara nyanyikan all the way. Saudara, all the way. Ya, dan artinya kemanapun ketaatan kita menjadi nomor satu. Saudara, dan saya minta